Shalom, selamat pagi saudara. Light of Revival pada pagi hari ini dengan tema sungguh-sungguh berdoa. Nats menjadi dasarnya ialah Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yesus sebagai manusia mengalami siksaan baik secara fisik maupun psikis. Secara psikis, Yesus mengalami stres yang begitu hebat, tekanan emosional yang begitu tinggi dalam menghadapi siksaan ini, sehingga Yesus mengalami yang namanya hematidrosis atau pendarahan pada pembuluh darah kapiler, sehingga mengakibatkan darah mengalir melalui kelenjar keringat. Banyak pakar yang mengatakan bahwa sedikit orang yang mengalami hal ini, karena sebelum mereka sampai ke titik ini, mereka telah lebih dahulu bunuh diri. Dan memang ini siksaan psikis yang sangat luar biasa. Bukan hanya itu saja, ini mengakibatkan bahwa kulit Yesus menjadi sangat sensitif. Secara fisik, pencabukan itu memperberat siksaan Yesus. Karena kulit yang sensitif tadi, sehingga ketika Yesus mengalami pencabukan, kulitnya itu terkelupas. Bahkan bagian dalam organ tubuhnya bisa dilihat dari bagian belakang punggungnya karena telah hancur kulitnya seperti bubur. Leon Morris mengatakan bahwa pencabukan adalah suatu peristiwa yang brutal. Hal itu diberikan dengan sebuah cambuk yang terdiri dari beberapa tali kulit yang masing-masing diberi potongan-potongan tulang atau logam. Itu bisa membuat punggung orang menjadi bubur. Apa poinnya saudara? Poinnya adalah ketika Yesus mulai dengan penderitaan ini, dia mengawalinya dengan doa. Kita tahu bahwa setiap pelayanan Yesus, baik awal pelayanan maupun sampai akhir pelayanan setiap harinya, Yesus selalu berdoa. Tapi pada kesempatan ini, pada penderitaan kali ini, Yesus juga memulainya dengan doa. Bahkan pada ayat 44 dikatakan bahwa Yesus makin sungguh-sungguh berdoa. Hal ini tidak menunjukkan bahwa doa-doa Yesus sebelumnya tidak sungguh-sungguh. Yesus tetap bersungguh-sungguh. Tapi sungguh-sungguh di sini ditekankan bahwa Yesus memang mengalami penderitaan yang luar biasa. Adam Clarke mengatakan, sungguh-sungguh ini menunjukkan bahwa benar Yesus dalam tekanan yang lebih besar dari biasanya, karena dalam penderitaan yang paling dalam. Kita ketahui bersama juga bahwa dalam kisah yang sama, dalam Matius 26 mulai ayat 36, Yesus tiba di Getsemani dan Yesus berdoa. Bahkan ayat 44-nya dikatakan bahwa Yesus berdoa untuk yang ketiga kalinya. Ini menjadi poin penting bahwa Yesus menghadapi semuanya dengan doa. Doa yang bersungguh-sungguh. Bahkan dalam Matius 26 ayat 38 dikatakan bahwa Yesus tiba di Getsemani dan Yesus berdoa di sana. Hal yang sama juga Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya. Yesus mau membagikan hal ini kepada murid-muridnya. Dalam Matius 26 ayat 38, saat Yesus tiba di Getsemani, hal pertama yang dipesankan kepada murid-muridnya ialah dengan berdoa. Juga dalam Lukas 22 ayat 46, bahwa Yesus mau juga supaya murid-muridnya berjaga-jaga dengan berdoa. Doa menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah doa juga menjadi sangat penting bagi kita? Apakah ketika kita mengalami suatu pergumulan kita juga berdoa? Berdoa dengan sungguh-sungguh, kita datang kepada Yesus, atau kita justru mencari jalan yang berbeda? Atau kita berdoa tapi tidak dengan sungguh-sungguh? Kali ini Yesus ajarkan bahwa kita harus berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan doa banyak hal yang bisa terjadi. Dengan doa selain pengabulan doa yang terjadi, dengan doa hubungan kita dengan Tuhan semakin lebih baik. Dengan doa iman kita jauh lebih baik. Doa mungkin tidak membuat kita bertambah kaya. Doa mungkin tidak membuat kita bertambah dalam hal ekonomi. Doa mungkin tidak membuat uang kita semakin bertambah. Tapi dengan doa membuat kita hilang banyak hal. Hilang kekhawatiran, hilang dendam, hilang iri hati, dan masih banyak hal negatifnya yang hilang ketika kita berdoa. Itu sebabnya doa menjadi suatu hal yang sangat penting bagi Yesus. Dan ini yang Yesus mau ajarkan kepada kita, bahwa marilah kita berdoa, karena dengan doa kita diajarkan banyak hal melalui doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Tuhan mau mengajarkan kami bahwa doa itu menjadi sangat penting bagi Yesus. Dan ini juga yang Yesus mau ajarkan bagi kami, bahwa doa itu
menjadi sangat penting karena melalui doa, relasi kita dengan Tuhan semakin dekat, iman kita semakin bertumbuh. Kita menjadi tahu apa yang harus kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan mengajarkan kami agar setiap hari-hari kami selalu mengisinya dengan doa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom, selamat pagi.